Namo Buddhaya, semua sahabat sedama. Kembali bersama Smart Education. Pernahkah Anda mendengar pertanyaan, Buddhis ya, rayain Imlek dong? Atau mungkin Anda sendiri yang sering bertanya seperti itu? Banyak orang menganggap bahwa perayaan Tahun Baru Imlek adalah hari raya agama Buddha yang harus dirayakan oleh seluruh umat Buddha. Tapi, apakah benar begitu? Lalu, apa saja yang dilakukan saat hari Imlek? Dalam Smart Education kali ini, kita akan membahas Hari Raya Imlek. Banyak orang menganggap bahwa Imlek adalah hari raya bagi umat Buddha. Namun kenyataannya tidak demikian. Imlek adalah salah satu hari besar yang penuh makna bagi masyarakat Tionghoa di seluruh dunia. Terlepas dari keyakinan atau agama yang dianut, mereka yang merasa bagian budaya Tionghoa akan ikut merayakan momen istimewa ini dengan penuh sukacita. Imlek tidak sekedar perayaan, tetapi juga simbol penghormatan terhadap akar budaya yang telah mengakar kuat selama ribuan tahun. Bangsa Tionghoa dikenal sebagai masyarakat yang mampu menjaga tradisi dan identitasnya, bahkan ketika tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dimanapun mereka berada, semangat menyambut Tahun Baru Imlek tetap terjaga. Perayaan ini menjadi penghubung emosional yang mengingatkan pada nilai-nilai kekeluargaan, harmoni, dan rasa syukur. Di dunia internasional, Imlek dikenal sebagai Chinese New Year, sebuah tradisi yang kini mendunia dengan berbagai warna dan keunikan. Perayaan ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga dirayakan secara meriah di berbagai negara sebagai simbol keberagaman dan persatuan. Banyak tradisi yang dilakukan pada saat perayaan Imlek. Salah satu tradisi Imlek yang cukup terkenal adalah memberikan sejumlah uang di dalam amplop merah atau yang biasa dikenal dengan angpau Imlek. Tradisi bagi-bagi angpau saat Imlek pertama kali dimulai pada zaman dinasti Qin. Pada zaman itu, bentuk angpau berupa koin berlubang yang diikatkan pada benang merah yang disebut dengan ya sui qian. Saat itu, para orang tua memberikan ya sui qian kepada anak-anak untuk menjauhkan mereka dari kesialan. Tidak hanya itu, ada juga cerita lain yang mengisahkan awal mula bagi-bagi angpau ini. Konon, ada Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang yang berbahagia dengan kelahiran putranya. Karena itu, sebagai ungkapan kegembiraan, Kaisar memberikan 1 koin emas dan perak untuk melindungi sang bayi. Tak disangka, cara itu diadopsi masyarakat saat itu dan mulai memberikan koin sebagai hadiah untuk anak-anak. Tradisi itu selaras dengan nilai dana, yaitu tindakan berbagi dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Dana diajarkan sebagai cara untuk melatih kemurahan hati dan melatih melepaskan kemelekatan. Memberi angpau bukan sekedar tradisi budaya, tetapi juga wujud nyata dari praktik ajaran Buddha dalam menciptakan kebahagiaan melalui perbuatan baik. Imlek menjadi momen untuk merefleksikan kedermawanan dan mempererat hubungan antar sesama. Bagi umat Buddha yang ikut serta merayakan Imlek, mereka melengkapi rangkaian acara tersebut dengan melakukan patik dana. Bagi umat Buddha yang merayakan Imlek, momen ini juga menjadi kesempatan mulia untuk melakukan patik dana, yaitu mendedikasikan kebajikan melalui doa, persembahan, dan perbuatan baik, agar para leluhur terlahir di alam yang lebih bahagia. Dengan mengingat leluhur, kita tidak hanya merawat tradisi, tetapi juga menguatkan hubungan spiritual yang menginspirasi kehidupan saat ini. Seperti peribahasa yang dipegang teguh oleh masyarakat Tionghoa, jika kita minum air,
kita harus selalu ingat kepada sumbernya. Artinya, kehidupan yang dijalani saat ini tidak akan ada tanpa leluhur yang mendahului kita. Sebab itu, masyarakat Tionghoa biasa melakukan sembahyang kepada leluhur setiap menjelang tahun baru Imlek sebagai bentuk penghormatan dan ucapan syukur. Umat Buddha pun umumnya akan pergi ke wihara atau berdoa di rumah, mengaturkan berbagai macam persembahan dan mendedikasikan kebajikan agar leluhur mereka terlahir di alam bahagia sejalan dengan praktik patik dana. Demikianlah sahabat Dhamma beberapa tradisi yang dilakukan pada saat Imlek. Nantikan topik-topik Smart Education selanjutnya. Silakan like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang. Topik apa lagi yang ingin Anda pelajari? Silakan komen ya. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya. Semoga semua makhluk bahagia.